Halo semuanya, saudara-saudaraku, mas bro, mbak bro, kakak, adik, oma, opa, tante dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Santosa Ason, di channel Renungan Kristen. Bagaimana rasanya ada di masa pandemi ini? Pasti kita semua mengalami keresahan, kekhawatiran, ya. Tapi mari jangan sampai kita semua hidup dalam kekhawatiran. Khawatir boleh, tapi jangan terus-menerus. Nanti hidup kita penuh kekhawatiran. Mari selalu bersyukur. Dengan bersyukur menghadapi masa-masa sulit ini, kita semua makin kuat. Mas bro, mbak bro, om, tante, kakak, adik, kita akan menghadapi suasana baru. Apa itu? Ya, itu adalah new normal. Apa itu new normal? Bagi mas bro, mbak bro yang belum bergabung, segera gabung, di subscribe. Ya, dan dipencet tombol lonceng supaya tidak ketinggalan Renungan Kristen ini. Karena Renungan Kristen ini berseri, selalu ada, selalu muncul setiap Minggu dan Kamis. Baiklah, apa itu new normal? New normal dapat diartikan sebagai tatanan, kebiasaan, dan perilaku baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi. New normal ialah bertindak produktif namun tetap memastikan aman dari penularan virus corona. Saya ulangi ya. New normal dapat diartikan sebagai tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemik ini. New normal ialah bertindak produktif namun tetap memastikan aman dari penularan virus corona. Baik, mas bro, mbak bro, kita baca di Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mazmur 90 ayat 12. Siap tidak siap, kita akan hadapi new normal. Firman Tuhan tersebut mengajar kita untuk menjadi bijak menghadapi hari-hari kita. Firman-Nya itu kekal, sangat relevan bagi umat Kristiani, bagi kita, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa. Ya, siap tidak siap hadapi new normal. Renungkan Mazmur 90 ayat 12. Mari kita lihat sedikit video dari Bapak Presiden kita. Bicara apa sih tentang new normal itu? Enggak. Bukan seperti itu. Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Dan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya tekankan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Tapi kehidupan yang berbeda itu bukanlah kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan. Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme karena kita juga tetap menerapkan
berbagai mekanisme pencegahan. Ini penyakit berbahaya, tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya asal yang sudah berkali-kali saya sampaikan, jaga jarak yang aman, kemudian cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker. Ini penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti, memang itu yang harus kita pegang. Nah, itu tadi pesan dari Bapak Presiden kita. Beliau memberi pesan, intinya kita harus produktif di masa pandemi ini. Kita berdamai dengan COVID-19 ini atau Corona ini, apa sih artinya? Artinya kita membangun pola hidup baru. New normal itu tadi. Tetap produktif dengan menjaga kesehatan kita, keluarga kita, teman-teman, dan masyarakat kita. Dengan tetap mengikuti, menjalankan protokol pemerintah. Pakai masker kalau kita keluar rumah. Ya, sering cuci tangan. Jaga jarak 1,5 atau 2 meter. Kira-kira begitu. Dan hindari kalau ada kerumunan-kerumunan. Jangan ikut berkerumun. Berbahaya. Mas bro, mbak bro, adik, kakak-kakak, om tante, kita harus dapat menerima kenyataan bahwa COVID ada di antara kita. Ada di dunia ini. Kita harus menerima kenyataan bahwa dia sudah bersama yang lain. Kok ingat di sini ya? Maksud saya artinya kita harus menyadari bahwa virus itu ada di antara kita. Ya, kita tidak bisa menghindar. Kita harus melawannya. Jangan kalah dengan COVID-19 dan Corona itu, dengan si virus itu. Kita hadapi kenyataan ini. Hidup new normal. Paham nggak? Udah paham belum? Wah, tabok loh kalau belum. Mari kita menghitung hari-hari kita dengan seksama dan bijak di masa ini. Mari kita implementasikan Mazmur 90 ayat 12. Jangan jadi orang bebal. Pergi tidak pakai masker, diberi nasihat, marah. Jangan ya. Tapi kita jalankan hidup penuh bijaksana. Lupa bawa masker, diingatkan beli masker. Lupa cuci tangan, diingatkan cuci tangan. Ada kerumunan, diingatkan menghindar, kita segera menghindar. Jadi orang yang bijak dan taat pada pemerintah. Dan tentunya jangan jadi seorang yang penakut. Mari kita hadapi kenyataan ini. Hidup di new normal. Mari kita produktif. Siap tidak siap, kita akan new normal. Mari produktif, bekerja, beraktivitas, tetapi dengan standar hidup baru, pola hidup baru. Hidup bijaksana mengikuti protokol pemerintah. Ya, Mas bro, mbak bro, kita diberhadapkan dengan hidup baru. Jika selama ini Anda sembarangan penuh gaya, hidup berfoya-foya, makan kalau tidak enak tidak mau, ya kan? Saatnya kita bersikap bijak, membelanjakan keuangan dengan bijak, karena ekonomi kita masih sulit. Pola makan harus dijaga, sederhana tapi sehat. Ini new normal kita. Secara kerohanian kita juga harus new normal. Bagaimana caranya ini ya? Ya, kita harus membangun new normal cara kerohanian supaya punya daya tahan yang kuat secara iman Kristiani kita, cara kerohanian kita, spiritualitas kita di masa-masa pandemi ini. Nah, jika Mas bro, mbak bro, adik-adik, kakak-kakak, om tante, pace-mace berdoanya seminggu sekali atau pas waktu makan, setiap hari sekali waktu makan berdoa, bangun new normal. Buat waktu khusus, cari waktu khusus, tentukan waktu khusus, dan lakukan jadi kebiasaan. Doakan keluarga Anda, istri, suami, anak, mertua, orang tua. Doakan
teman-teman saudara supaya diberi kesehatan. Doakan lingkungan masyarakat. Doakan bangsa ini. Ambil waktu setiap hari. Doanya di new normalkan, jangan seperti dulu. Jika selama ini Anda baca firman Tuhannya seminggu sekali, itu pun waktu di gereja, saatnya berperilaku bijak, membangun kebiasaan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, berakar kuat di dalam Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Ayo, new normal ya, baca firman Tuhan. Mari kita sama-sama. Jika selama ini Anda sibuk dengan memperhatikan pekerjaan, ya, bangun pagi, mandi, berangkat kerja, pulang malam, ngobrol-ngobrol sebentar sama keluarga atau sama orang tua, baru berangkat tidur, paginya bangun berangkat kerja. Nih saatnya bangun kebiasaan baru. Perhatikan suami istri dengan lebih seksama, anak-anak perkembangannya, perhatikan. Ajak ngobrol, diskusi, sharing, ya, supaya keluarga kita makin kuat, makin bersyukur menyembah Tuhan, kerohaninya makin bertumbuh di masa-masa yang sulit ini. Bangun kebiasaan di tengah-tengah keluarga Anda. Oke, Mas Bro, Mbak Bro, siap tidak siap? Kita new normal. Ayo, jangan takut, jangan khawatir. Mari tetap produktif. Mari makin produktif. Mari kita hadapi new normal dengan kerendahan hati, agar bijaksana dan taat pada protokol kesehatan yang disarankan pemerintah, membangun hidup kita makin berakar, bergantung pada Tuhan. Mari renungkan dan refleksikan Mazmur 90 ayat 12. Bangun kebiasaan baru, bangun kerohanian baru dalam diri Anda. Tulis komentar dan saran agar channel Renungan Kristen ini makin berkembang. Jangan lupa sharekan ke teman-teman dan jemaat-jemaat yang lain, biar mereka belajar bersama dengan kita, biar mereka juga dikuatkan. Subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa lagi. God bless you. I love you.